Gempar, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal alasan menggelegar yang membuatnya kembali tertarik menahkodai timnas Indonesia. Bukan soal uang, bukan soal kontrak, tapi jawaban yang ia berikan justru membuat bulu kuduk berdiri. Ada kisah menggetarkan jiwa di baliknya, dan siapapun yang mendengarnya akan sulit menahan haru. Saksikan detik-detik pernyataan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Garuda. Transfer yang mengguncang peta sepak bola Asia. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh resmi merapat ke Buriram United, langsung menyusul jejak Sen Petinama. Duet maut Garuda di negeri Gajah Putih yang siap menggetarkan stadion dan mengguncang mental lawan. Stadion mendadak terdiam. Timnas Indonesia U17 hanya mampu ditahan Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Namun, yang paling mengejutkan justru reaksi Erick Thohir usai laga. Ucapannya membuat banyak orang merinding dan tak percaya. Wajib tonton detik-detik saat sang Ketua Umum PSSI mengungkapkan rahasia yang bisa mengubah nasib Garuda Muda. Jordi Amat bikin geger. Sang tembok raksasa timnas Indonesia tiba-tiba ungkap keinginan membara untuk main di Jakarta International Stadium. Namun, yang mengejutkan justru catatan penting yang ia selipkan. Ucapannya mengandung pesan misterius yang bisa mengubah arah masa depan Garuda. Jangan lewatkan momen saat Kapten Elegan ini mengungkap fakta yang membuat publik tak berkedip. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga. Agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Gempar, Shin Tae-yong akhirnya buka suara soal alasan menggelegar yang membuatnya kembali tertarik menahkodai timnas Indonesia. Bukan soal uang, bukan soal kontrak, tapi jawaban yang ia berikan justru membuat bulu kuduk berdiri. Ada kisah menggetarkan jiwa di baliknya, dan siapapun yang mendengarnya akan sulit menahan haru. Saksikan detik-detik pernyataan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Garuda. Shin Tae-yong terbuka saat ada tawaran untuk melatih timnas Indonesia. Shin dipecat oleh PSSI pada awal tahun ini dengan keputusan yang cukup mendadak. Saat itu banyak tawaran datang termasuk dari timnas China yang dikabarkan akan melakukan pendekatan. Namun, dia justru memilih kembali ke Korea Selatan sebagai pelatih Ulsan HD FC. Ini jadi momen kembalinya sang pelatih ke kampung halamannya setelah 13 tahun berkarir di luar negeri. Shin Tae-yong menjelaskan dia cukup terbuka saat ada tawaran dari timnas Indonesia. Apalagi dia tidak memiliki dendam meski harus dipecat secara tiba-tiba. Menurutnya, tugas di timnas tetap menjadi hal yang berkesan karena dia bisa membangun pondasi yang kuat. Saya tidak menutup kemungkinan, kata Shin Tae-yong dan lansir bolasport.com dari kanal YouTube Jackpot. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, dia banyak berhutang pada supporter timnas Indonesia. Ini yang membuat keputusan untuk pergi dari Indonesia jadi pilihan cukup berat. Namun, dia masih ingin ada untuk skuad Garuda saat PSSI memberikan tawaran. Karena penggemar sepak bola Indonesia sudah memberikan banyak hal ke saya. Jadi saya mungkin kembali kalau ada kesempatan, ujarnya. Shin juga masih ingat momen spesial saat memimpin timnas Indonesia. Tepatnya saat mereka menang dengan skor 2-0 saat melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, semua pemain sudah berjuang dan mempersiapkan pertandingan ini dengan maksimal. Hasilnya, mereka bisa mempersembahkan kemenangan dan ini cukup bersejarah bagi skuad Garuda. 3 poin ini menjaga asa untuk Indonesia bisa bersaing ke Piala Dunia. Waktu pertandingan lawan Arab Saudi, lewat latihan terfokus yang serius, membuahkan hasil baik. Penggemar pasti bangga bisa mengalahkan Arab Saudi untuk pertama kali, katanya. Di sisi lain, Shin Tae-yong memprediksi peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Pendapat itu muncul karena jadwal timnas Indonesia tidak menguntungkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kalau boleh jujur, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Mungkin penggemar Indonesia nggak setuju pendapat saya, tapi secara objektif saya bukan pelatih atau berniat menyerang siapapun. Cuma berpendapat sebagai pelatih sepak bola, kata Shin Tae-yong
Okezone mengutip dari channel YouTube Jackpot Rabu 13 Agustus 2025. Secara jadwal, tim-tim yang ditempatkan di pot 3 babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Timnas Indonesia dan Oman, dirugikan. Timnas Indonesia main beruntun. Setelah menantang Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.00 WIB, langsung bersua Irak Minggu 12 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB. Hal itu berbeda dengan Arab Saudi dan Qatar yang berstatus pot 1 dan tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi menantang Timnas Indonesia pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB dan baru melakoni laga terakhir melawan Irak pada Rabu 15 Oktober 2025 pukul 2.30 WIB. Melihat jadwal di atas, Arab Saudi memiliki waktu istirahat 6 hari antara pertandingan pertama dan kedua. Sementara Timnas Indonesia hanya berjarak 3 hari antara match pembuka dan kedua. Jadi, mereka Arab Saudi dan Qatar memiliki waktu istirahat yang cukup. Jadi, siapa yang untung? Tanya Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menyoroti Arab Saudi dan Qatar yang diuntungkan karena mayoritas pemain mereka berkarir di dalam negeri. Kondisi itu membuat Arab Saudi dan Qatar bisa mengumpulkan pemain lebih cepat. Bagaimana guys menurut kalian dengan pernyataan Shin Tae-yong di atas? Apakah kalian semua setuju Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia kembali? Admin yakin kalau di ronde 4, Timnas Indonesia dilatih oleh Shin Tae-yong, Timnas Irak dan Arab bakalan ketar-ketir melawan Indonesia. Kalau kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Transfer yang mengguncang peta sepak bola Asia. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh resmi merapat ke Buriram United, langsung menyusul jejak Shane Petinama. Duet maut Garuda di negeri Gajah Putih yang siap menggetarkan stadion dan mengguncang mental lawan. Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh gabung Buriram United pada bursa transfer musim panas 2025. Berdasarkan laporan Goal Time, Buriram United membuat kejutan dengan mendatangkan ex-pemain Cafe Mechelen tersebut. Buriram United membuat kesepakatan mengejutkan sebelum musim bergulir. Mereka mendapatkan pemain Indonesia Sandy Walsh dari Yokohama F. Marinos untuk melengkapi kuota ASEAN. Tulis Goal Thailand, Rabu 12 Agustus 2025. Sandy Walsh menjalani musim yang sulit bersama klub Liga 1 Belgia, Cafe Mechelen, pada 2023-2024 dan awal 2024-2025. Di paruh pertama musim 2024-2025 saja, Sandy Walsh cuma 6 kali turun di Liga 1 Belgia. Hasilnya, pada Januari 2025, Sandy Walsh dilepas Cafe Mechelen ke klub Liga 1 Jepang, Yokohama F. Marinos. Sepanjang periode Januari-Juli 2025, Sandy Walsh 13 kali merumput bersama Yokohama F. Marinos. Bersama Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh kesulitan mendapatkan menit tampil. Di usia 30 tahun, Sandy Walsh mesti bermain di banyak laga demi menjaga eksistensinya. Jika gabung Buriram United, Sandy Walsh berpotensi mendapatkan status andalan. Ada 4 posisi yang bisa dijalani Sandy Walsh bersama juara bertahan Liga 1 Thailand tersebut, yaitu fullback kanan, kiri, back tengah, dan gelandang sentral. Sandy Walsh juga tidak perlu ketakutan beradaptasi, sebab di skuad Buriram United ada rekannya di Timnas Indonesia, Shane Petinama, yang baru mendarat pada bursa transfer musim panas 2025. Chemistry kuat antara Sandy Walsh dan Shane Petinama berpotensi melesatkan prestasi Buriram United musim ini. Selain turun di Liga 1 Thailand, Buriram United juga akan mentas di AFC Champions League Elite 2025-2026. Menarik menanti pencapaian Buriram United di musim baru. Sanggupkah mereka mempertahankan gelar Liga Thailand sekaligus melaju jauh di AFC Champions League Elite 2025-2026? Musim lalu, di AFC Champions League Elite, Buriram United bertahan hingga babak perempat final. Stadion mendadak terdiam. Timnas Indonesia U17 hanya mampu ditahan Tajikistan U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Namun, yang paling mengejutkan justru reaksi Erick Thohir usai laga. Ucapannya membuat banyak orang merinding dan tak percaya. Wajib tonton detik-detik saat Sang Ketua Umum PSSI mengungkapkan rahasia yang bisa mengubah nasib Garuda Muda.
Timnas Indonesia U17 diimbangi Timnas Tajikistan U17 dengan skor 2-2. Meski gagal menang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tetap bangga. Erick senang melihat antusiasme supporter Timnas Indonesia U17. Mereka terus memberi dukungan di sepanjang laga tersebut. Ya, Timnas Indonesia U17 ditahan imbang Tajikistan 2-2 di laga pertama Piala Kemerdekaan 2025. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Selasa 12 Agustus 2025 malam itu. Gol-gol untuk Garuda Muda dicatatkan oleh Mohamad Mirza, 34, dan Fadli Alberto, 50. Sementara itu Tajikistan U17 membalas via Zarfi Zoda Zarif, 36, dan Syurali Zoda Nasrullah, 89. Erick mengaku cukup puas dengan performa Timnas Indonesia U17. Meski gagal menang, dia mengatakan Matthew Bakar dan kolega sudah memberikan yang terbaik. Timnas Indonesia U17 sempat unggul 2 kali, meski harus puas bermain imbang melawan Tajikistan dengan skor 2-2 pada pertandingan pertama Piala Kemerdekaan 2025. Ujar Erick dikutip dari akun Instagramnya sendiri, Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick mengatakan senang dengan terselenggaranya Piala Kemerdekaan 2025. Selain sebagai persiapan Piala Dunia U17 yang digelar pada November 2025 nanti, mini turnamen ini juga digelar untuk menghidupkan gairah sepak bola di Sumatera Utara. PSSI menggelar Piala Kemerdekaan 2025 di Sumatera Utara sebagai persiapan Timnas U17 tampil di Piala Dunia U17, sekaligus agar masyarakat di daerah bisa melihat langsung pertandingan Timnas, tutur Erick. Mantan pemilik Inter Milan itu pun berterima kasih atas perjuangan Timnas Indonesia U17. Erick juga bangga dengan antusiasme supporter, terutama di Stadion Utama Sumatera Utara. Diketahui sebanyak 12.517 supporter menyaksikan secara langsung pertandingan itu. Terima kasih untuk pemerintah daerah Sumatera Utara yang sudah mendukung gelaran Piala Kemerdekaan 2025. Terima kasih juga untuk antusiasme dan dukungan supporter yang hadir di stadion maupun menyaksikan di layar kaca, tandasnya. Jordi Amat bikin geger. Sang tembok raksasa Timnas Indonesia tiba-tiba ungkap keinginan membara untuk main di Jakarta International Stadium. Namun, yang mengejutkan justru catatan penting yang ia selipkan. Ucapannya mengandung pesan misterius yang bisa mengubah arah masa depan Garuda. Jangan lewatkan momen saat Kapten Elegan ini mengungkap fakta yang membuat publik tak berkedip. Jordi Amat ingin Timnas Indonesia main juga di Jakarta International Stadium. Tapi Jordi Amat memberi catatan untuk stadion tersebut. Ini disampaikan Jordi Amat seusai memperkuat klub barunya, Persija Jakarta di JIS. Kiprah manisnya membawa Persija menang. Ya, Jordi Amat baru saja menjalani debut resminya bersama Persija Jakarta melawan Persita Tangerang di JIS pada Minggu 10 Agustus 2025. Laga itu dimenangi Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, dengan skor telak 4-0. Di laga itu Jordi Amat tampil penuh dan bermain sangat apik dalam mengawal pertahanan Persija bersama Rizky Ridho. Terbukti, dua pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut mampu membawa Macan Kemayoran menang tanpa kebobolan. Kemenangan telak atas Persita Tangerang membuat Persija memuncaki klasmen sementara Super League 2025-2026. Selanjutnya Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan pada Sabtu 16 Agustus 2025. Jordi Amat pun mengaku ingin melihat Timnas Indonesia turut bermain di JIS. Tapi pemain yang syarat pengalaman di Eropa itu menegaskan perlunya perbaikan pada kualitas rumput JIS. Jordi Amat menilai rumput stadion berkapasitas 82.000 penonton itu mudah terkelupas. Dunia sepak bola terperangah. Sintayong yang baru saja menutup buku kisahnya bersama Timnas Indonesia kini membuka lembaran baru yang membara bersama Ulsan Hyundai. Usai mengantongi kemenangan perdana, sang pelatih karismatik yang selalu penuh strategi mematikan ini melontarkan kata-kata yang membuat darah pecinta sepak bola berdesir, mengundang spekulasi dan menyisakan misteri besar. Apa pesan terselubung di balik ucapannya? Shin Tae-yong meraih hasil manis di laga debut menjadi pelatih Ulsan HD. Sebagai informasi, Shin Tae-yong resmi menjadi pelatih Ulsan HD pada 5 Agustus 2025. Pelatih berusia 54 tahun itu lalu menjalani debut sebagai pelatih Ulsan HD pada Sabtu, 9 Agustus 2025. Pada kesempatan tersebut, Ulsan HD ditantang Jeju United.
Ini merupakan laga pekan ke-25 K-League One 2024-2025. Hasil manis lalu diperoleh oleh Ulsan HD. Tim tuan rumah sanggup mengalahkan Jeju United dengan skor 1-0. Gol kemenangan Ulsan HD dicetak Gustav Ludvigsson pada menit ke-73. Kemenangan ini sangat berarti bagi Ulsan HD. Pasalnya, tim berjuluk The Tiger itu sebelumnya telah melalui 12 laga tanpa kemenangan. Catatan tersebut sekaligus menjadi dasar pemecatan Kim Pan-gon. Sementara itu, kemenangan ini juga spesial bagi Shin Tae-yong. Ini merupakan kemenangan perdana Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih setelah tak menjadi nahkoda timnas Indonesia. Momen tersebut lalu dibagikan Shin Tae-yong ke akun Instagram pribadinya. Pelatih yang sering disapa Coach STY itu lalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pelatih dan para supporter Ulsan HD. Kembali ke K-League sebagai pelatih Ulsan HD setelah 13 tahun. Para pemain dan para penggemar kami yang datang untuk mendukung kami dalam cuaca panas ini. Terima kasih banyak untuk semua staf klub dan staf pelatih. Akhirnya memenangkan kemenangan pertamaku pada tanggal 9 Agustus, tulis Shin Tae-yong. Sementara itu, Shin Tae-yong dipecat dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada awal tahun 2025. PSSI lalu menunjuk Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru. Patrick Kluivert dijamin sedang bahagia saat ini, sebab calon pemain Timnas Indonesia Daijiro Chirino mulai mendapatkan tempat bersama sang klub anyar, Almeria. Dini hari tadi, Almeria yang kini eksis di Liga 2 Spanyol melakoni uji coba melawan raksasa Arab Saudi, Al Nassr, yang diperkuat Cristiano Ronaldo. Hasilnya, Almeria menang 3-2 atas Al Nassr. Gol-gol Almeria dicetak Sergio Arribas pada menit ke-6 dan Adri Mbarba 43 menit dan 61 menit. Sementara itu, gol-gol Al Nassr dilesakkan Cristiano Ronaldo pada menit 17 dan 39 menit. Daijiro Chirino yang didatangkan Almeria dari klub Liga 2 Spanyol lain, Yudi Castellon, baru dimainkan sang pelatih di awal babak kedua. Kehadiran Daijiro Chirino yang mentas sebagai bek tengah terbukti menguatkan pertahanan Almeria. Di babak kedua, gawang Almeria sama sekali tidak kebobolan. Seluruh gol yang dilesakkan Al Nassr tercipta di babak pertama atau ketika Daijiro Chirino masih duduk manis di bangku cadangan. Kondisi ini merupakan sinyal positif bek 23 tahun ini mendapatkan tempat di skuad utama Almeria. Almeria berpeluang besar promosi ke kasta teratas Liga Spanyol La Liga pada musim 2026-2027. Terbukti di musim 2024-2025, Almeria finish di posisi 6 dan berhak tampil di babak playoff promosi. Sayangnya, di babak playoff, klub yang bermarkas di Yudi Almeria Stadium ini kalah agregat 2-3 dari Oviedo. Kesempatan berduel dengan pemain sekelas Cristiano Ronaldo tidak disia-siakan Daijiro Chirino. Kelar pertandingan, bek 185 cm ini foto bareng dengan Cristiano Ronaldo. Daijiro Chirino semringah bisa satu lapangan dan panggung dengan pemain sekaliber Cristiano Ronaldo. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Daijiro Chirino akan menjadi pemain Timnas Indonesia suatu hari nanti? Saat ini PSSI sedang fokus mendatangkan pemain keturunan di barisan depan. Namun, suatu hari nanti, bukan tak mungkin pemain keturunan di posisi belakang seperti Daijiro Chirino bisa didekati PSSI. Terlebih, Daijiro Chirino masih berusia 23 tahun dan karir sepak bolanya masih sangat panjang. Menarik menanti karir Daijiro Chirino yang memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya ini, berasal dari Maluku. Pentas sepak bola Eropa bergetar. Tom Haye, sang profesor lapangan tengah Timnas Indonesia yang umpannya selalu tajam bagaikan pisau bedah, siap mengemas tas menuju jantung pertarungan Bundesliga. Kabar merapatnya ke raksasa legendaris Schalke 04 membuat fans merah putih tak bisa tidur, bertanya-tanya, akankah sang otak permainan ini menjadi dirigen baru yang mengguncang Jerman? Tom Haye, salah satu pemain penting Timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini. Sang profesor dirumorkan akan segera bergabung dengan klub Bundesliga 2 Schalke 04. Hingga saat ini, Haye belum mendapatkan klub baru, meskipun berbagai rumor beredar, mulai dari kemungkinan bergabung dengan klub-klub Indonesia Super League hingga klub-klub Eredivisie Belanda. Menurut pengamat sepak bola Indonesia Haris Parede, Bung Harpa, Schalke 04 dilaporkan tertarik untuk merekrut Haye sebagai playmaker di lini tengah.
Meskipun Bundesliga 2 bukan kasta tertinggi, kepindahan Tom Haye ke Schalke 04 bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Klub tersebut memiliki sejarah panjang dan pernah menjuarai kompetisi Eropa. Namun transfer ini belum sepenuhnya pasti. Ada berbagai faktor yang masih bisa mempengaruhi, seperti negosiasi gaji, tes medis, dan keputusan akhir dari klub, kata Bung Harpa melalui channel YouTube-nya. Bung Harpa pun mengingatkan bahwa dunia transfer memang penuh dengan ketidakpastian dan segalanya bisa berubah dalam sekejap. Geger sejagat sepak bola. Mads Hilgers, benteng kokoh timnas Indonesia yang selalu jadi tembok tak tergoyahkan di lini pertahanan, kini diincar klub Premier League Crystal Palace. Sinyal kuat sang bek berani menantang derasnya badai dan kerasnya gelombang Liga Inggris mulai tercium, membuat publik bertanya-tanya, akankah ia menjadi prajurit merah putih pertama yang menaklukkan kerasnya tanah Ratu Elizabeth? Bek tengah andalan FC Twente, Mads Hilgers, dikabarkan tengah menjadi incaran serius klub Liga Inggris Crystal Palace. Rumor ini semakin kuat setelah beberapa sumber terpercaya mengkonfirmasi adanya ketertarikan dari juara bertahan Piala FA dan Community Shield tersebut. Kabar bek timnas Indonesia join Crystal Palace itu pertama kali mencuat dari akun X, Twitter, @WFC_Groningen, yang dikenal kerap membagikan informasi akurat seputar transfer pemain dari Liga Belanda. Dalam unggahannya, WFC Groningen menyebut bahwa Hilgers kemungkinan besar akan meninggalkan FC Twente pada bursa transfer musim panas ini. Mads Hilgers tampaknya akan meninggalkan FC Twente. Ada banyak minat internasional. Dengan Crystal Palace dari Liga Inggris saat ini memimpin, sebuah langkah bagus untuk Hilgers, tulis WFC Groningen di X. Tidak hanya itu, seorang pengguna X asal Inggris sebelumnya juga mengaitkan Hilgers dengan Crystal Palace. Meski demikian, pihak klub maupun sang pemain belum memberikan pernyataan resmi. Spekulasi kabar Hilgers ke Crystal Palace sudah menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Eropa. Mads Hilgers dikenal sebagai bek tangguh yang konsisten tampil apik di lini pertahanan FC Twente. Musim lalu, pemain 23 tahun ini menjadi salah satu pilar utama yang membantu klubnya finish di papan atas Eredivisie dan meraih tiket kompetisi Eropa. Dengan postur tinggi, kemampuan membaca permainan, dan duel arah yang kuat, Hilgers dinilai cocok untuk menghadapi kerasnya persaingan di Liga Inggris. Tak heran jika banyak klub dari luar Belanda mulai melirik jasanya. Crystal Palace saat ini tengah mempersiapkan skuad untuk menghadapi musim baru di Liga Inggris. Setelah sukses menjuarai Piala FA dan Community Shield, klub asal London Selatan itu berambisi mempertahankan konsistensi di kompetisi domestik maupun Eropa. Kebutuhan akan bek tengah baru muncul setelah adanya potensi rotasi pemain di lini belakang. Kehadiran Hilgers dianggap bisa menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan opsi segar bagi manajer Palace. Jika transfer ini terrealisasi, maka Mads Hilgers bisa menjadi bek muda timnas Indonesia pertama yang merumput di Liga Inggris. Bermain di Liga Inggris tentu akan menjadi loncatan besar bagi karir Mads Hilgers. Liga Inggris dikenal dengan tempo cepat, fisik kuat, dan persaingan ketat setiap pekannya. Namun dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan kematangan yang ia tunjukkan, peluang Hilgers untuk berkembang di sana cukup besar.